Selamat datang rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi. Kita bertemu kembali dalam YouTube Indra Channel. Hari ini saya akan memberikan materi tentang panduan membuat skripsi bagian 1. Kita lihat bahwa di bagian-bagian skripsi terdiri dari, untuk bagian pertama adalah cover skripsi. Yang kedua abstrak, daftar isi, dan kata pengantar. Sedangkan di bagian kedua adalah latar belakang, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Dan bagian ketiga daftar pustaka, lampiran, dan riwayat peneliti. Nah, kita akan masuk dalam tata cara penulisan skripsi. Yang inilah yang harus diperhatikan dalam menulis skripsi. Pertama adalah menggunakan huruf. Huruf yang umum digunakan dalam penulisan skripsi adalah Times New Roman 12 ya. Kemudian pengaturan margin. Margin di tepi kiri dan atas dengan jarak 4 cm. Sedangkan margin di tepi kanan dan bawah dengan jarak 3 cm. Penggunaan huruf Romawi, abjad, dan angka, maka penulisan harus menyesuaikan dengan buku panduan masing-masing universitas. Dan daftar tabel adalah keterangan tabel berada di atas ya, dan di tengah-tengah tabel. Kemudian daftar gambar adalah keterangan daftar gambar berada di bawah gambar dan di tengah gambar. Itu tata cara penulisan. Kita akan masuk dalam materi untuk cover skripsi ya. Cover skripsi itu akan terdiri dari pertama adalah judul skripsi ya. Kemudian kita akan menulis juga adalah skripsi, tujuan skripsi yang ditulis apa. Kemudian ada logo kampus. Di bawah logo kampus ada nama dan nomor induk mahasiswa. Di bawah itu ada lagi jurusan dan nama kampus. Dan di paling terakhir di bawah adalah tahun skripsi. Sedangkan di bagian tepi daripada cover skripsi biasa tertulis nama dan nomor induk mahasiswa, judul skripsi dan logo kampus serta tahun penerbitan dari skripsi. Yang sangat penting dalam penulisan adalah abstrak. Abstrak merupakan ringkasan singkat yang menjelaskan keseluruhan isi dari skripsi atau karya ilmiah. Dan abstrak ini membantu penulis agar tetap berada di dalam jalur penulisannya. Struktur abstrak terdiri dari latar belakang, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Sebagai contoh abstrak, di sini kita akan melihat di bagian paling atas, bagian pertama ada nama, nomor NIM mahasiswa, judul dari skripsi, dan di bawah bimbingan dari dosen pembimbing ya. Kemudian di bawahnya lagi ada kata kunci. Kata kunci ini adalah kata yang kita tulis sebagai variabel-variabel di dalam penelitian serta objek yang menjadi penelitian. Seperti contohnya kata kunci di sini kualitas pelayanan, harga, kepuasan pelanggan, dan PT Cahaya Buana Kemala Bogor. Nah, seperti yang dikatakan di awal, di abstrak ini ada latar belakang penelitian, ada populasi dan sampel yang digunakan untuk penelitian. Kemudian kita menggunakan variabel yang digunakan di sini ada 3. Contohnya adalah kualitas pelayanan, harga, dan kepuasan pelanggan dengan menggunakan alat pengumpul data seperti kuesioner, observasi, dan studi kepustakaan ya. Kemudian di sini juga ada metode penelitian berdasarkan metode kuantitatif dengan metode random proporsional sampel. Dan yang paling terakhir merupakan hasil penelitian yang berupa kesimpulan ya. Itulah garis besar dari abstrak. Kemudian kita masuk di dalam daftar isi. Daftar isi saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Yang bagian kedua adalah bab 1 latar belakang, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian,
Sedangkan yang ketiga adalah bab 4, hasil dan pembahasan, dan bab 5, kesimpulan dan saran. Yang keempat adalah daftar pustaka, lampiran, dan riwayat penulis. Di sini kita lihat bagaimana membuat contoh daripada kata pengantar ya. Kata pengantar dibagi dalam beberapa paragraf. Paragraf pertama kita mengucapkan segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa ya, sehingga boleh penulis ini menuliskan tugas akhir. Di paragraf kedua tentu saja adanya keterbatasan di dalam penulisan skripsi. Dan yang ketiga adalah ucapan terima kasih kepada biasanya adalah ketua yayasan daripada universitas, kemudian ketua program studi daripada kuliah, kemudian dosen pembimbing, dosen-dosen lain serta staf dari universitas ya. Kemudian yang kelima adalah biasanya adalah kepada pimpinan tempat penulis atau mahasiswa melakukan praktek kerja lapangan, dan terakhir adalah kepada orang tua daripada mahasiswa atau mahasiswi. Demikianlah teman-teman mahasiswa untuk panduan skripsi di bagian pertama. Nanti kita lanjutkan ke panduan skripsi ke bagian kedua. Terima kasih, semoga ilmu ini bisa digunakan oleh mahasiswa dan bermanfaat dalam rangka persiapan penulisan skripsi teman-teman semua. Please like, comment, and subscribe. Terima kasih.